Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, contoh soal tutorial terkait dengan kapasitor dengan dielektrik, artinya kapasitor yang diisi dengan bahan dielektrik. Jadi misalkan pada gambar bagian kiri dengan luas permukaan platnya itu adalah 0,2 meter kuadrat dan jarak antar kedua plat itu adalah D sebesar 0,01 meter. Ya. Lalu kemudian ada potensial di antara keduanya yang digambar kiri ini itu adalah 300 volt dan menurun ketika diisi dengan bahan dielektrik ya menjadi 100 volt. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah hitung besarnya kapasitansi C, besar muatan Q dan besar medan listrik E. Kemudian hitung kapasitansi akhir C dan konstanta dielektrik D, dielektrik apa? Dan menghitung kedapatan muatan induksi, medan listrik induksi dan medan listrik akhir dari kapasitor plat paralel. Nah, yang pertama yang bagian A. Untuk yang bagian A ini adalah untuk menghitung nilai kapasitansi Q dan E pada gambar bagian kiri ketika kapasitor plat paralelnya itu belum diisi dengan bahan dielektrik. Ya. Maka kapasitansi pada plat paralel, kapasitor plat paralel itu adalah kita anggap sebagai kapasitansi awal yaitu C0 sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan luas permukaan A lalu saya bagi dengan D. Nah, ini kalau kemudian kita masukkan nilainya maka akan kita peroleh nilainya epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian saya kalikan dengan luas permukaan 0,2. Lalu kemudian saya bagi dengan jarak antar kedua plat paralel yaitu D sama dengan 0,01 meter. Nah, dari sini kemudian kita peroleh bahwa kapasitor plat paralel awal atau C0 itu sama dengan 1,77 kali dengan 10 pangkat min 10 farad atau setara dengan 177 picofarad. Oke. Nah, ini adalah nilai kapasitor awal dari gambar yang bagian kiri. Nah, kemudian mencari besar muatan Q adalah Q0 berarti sama dengan Q0 sama dengan kapasitansi awal C0 saya kalikan dengan delta V0 atau nilai berpotensial awal. Maka ini sama dengan 177 atau 1,77 dikalikan dengan 10 pangkat min 10. Kemudian saya kali dengan delta V0 yaitu 300 volt. Dan hasilnya itu adalah sebesar 5,31 kali dengan 10 pangkat minus 8 kolom atau setara dengan 53,1 nano kolom. Oke. Kemudian yang ketiga untuk yang soal bagian A adalah menentukan besar medan listrik pada kapasitor plat paralel ketika kemudian diisi dengan bahan dielektrik. Maka kita peroleh N0 sama dengan delta V0 dibagi dengan jarak antar kedua plat D. Maka ini sama dengan 300 bagi dengan 0,01 akan diperoleh nilai sebesar 3 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya adalah volt per meter. Oke. Nah, sekarang soal yang bagian B itu adalah
menentukan kapasitansi kapasitor plat paralel yang sudah diisi dengan bahan dielektrik. Yang bagian gambar bagian kanan. Nah, untuk yang bagian B, yaitu kapasitansi kapasitor setelah diisi dengan bahan dielektrik. Maka ini saya bisa gunakan persamaan yang sama sebenarnya. C sama dengan Q0 dibagi dengan luas permukaan A. Dibagi dengan delta V. Di mana delta V itu adalah beda potensial dari kapasitor plat paralel setelah diisi dengan bahan dielektrik, yaitu nilainya 100 volt. Maka ini sama dengan 5,31 dikalikan dengan 10 pangkat 8 minus 8 saya bagi dengan delta V, yaitu 100 volt. Dan hasilnya itu adalah kita peroleh nilai kapasitansi kapasitor dengan bahan dielektrik, yaitu 5,31 dikalikan dengan 10 pangkat min 10 farad atau setara dengan 5,31 picofarad. Nah, kemudian untuk mencari nilai konstanta dielektrik, maka bisa kita menggunakan persamaan relasi antara kapasitansi kapasitor awal dengan kapasitansi kapasitor setelah diisi dengan bahan dielektrik, yaitu C sama dengan kappa dikalikan dengan C0. Maka berarti kita peroleh bahwa kapasitansi konstanta dielektrik kappa ini sama dengan C bagi dengan C0. Maka ini sama dengan nilainya adalah 5,31 kali 10 min 10. Kemudian saya bagi dengan 1,77 kali 10 pangkat min 10. Dan hasilnya itu adalah kita peroleh 3. Jadi konstanta elektriknya adalah 3. Nah, kemudian yang bagian C itu kita akan mencari nilai kerapatan muatan yang diinduksi sigma I, medan listrik induksi EI, dan medan listrik dari kapasitor plat paralel yang diisi dengan bahan dielektrik. Nah, untuk soal yang bagian C, maka rapat muatan terinduksi itu kita bisa menggunakan persamaan, yaitu sigma I sama dengan kappa I atau konstanta dielektrik kappa saya kurangi dengan 1, saya bagi dengan konstanta dielektrik kappa, kemudian saya kalikan dengan kappa, lalu kemudian saya kalikan dengan rapat muatan awal dari kapasitor plat paralel, yaitu sigma 0. Maka ini sama dengan kita peroleh nilainya, di mana kappa itu sama dengan 3 kurang 1. Kemudian saya bagi dengan 3. Lalu kemudian saya kali dengan 2,655. Saya kalikan dengan 10 pangkat minus 7. Maka diperoleh nilainya itu adalah sebesar 1,77 dikali dengan 10 pangkat minus 7. Minus 7 dengan satuan pangkat minus 7 satuan cm per meter kolom per cm kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari
medan listrik terinduksi dari EI, ya, maka ini sama dengan kita bisa menggunakan relasi antara medan listrik dan permeabilitas ruang vakum, yaitu di mana kita tuliskan bahwa EI sama dengan sigma I muatan terinduksi saya bagi dengan permeabilitas ruang vakum epsilon 0. Maka ini sama dengan kita peroleh 1,77 kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan hasilnya itu adalah sekitar 2 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Volt per meter. Kemudian yang terakhir adalah medan listrik akhir dari E. Maka medan listrik akhirnya itu adalah E sama dengan N0 dibagi dengan konstanta elektrik. Maka ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 saya bagi dengan 3. Dan hasilnya itu adalah 10 pangkat 4 volt per meter. Volt per meter. Oke. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, ketika kemudian kapasitor plat paralelnya dihubungkan ke beda potensial, maka di sana akan ada muncul medan listrik antar kedua, di mana arahnya itu adalah dari muatan positif ke muatan negatif. Dan setelah itu akan muncul medan listrik induksi yang arahnya dari plat muatan negatif ke plat yang bermuatan positif. Dan kita dapati bahwa besar medan listriknya itu adalah sebesar E sama dengan 10 pangkat 4 volt per meter.